Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Jailani. Selamat datang di podcast Santai Belajar, di mana kalian semua bisa belajar santai di sini. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah teknologi biopolimer dan turunannya, yaitu tentang metil selulosa. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Jadi saya bersama teman-teman saya dari mahasiswa program studi teknologi pap dan kertas Universitas Riau. Yang pertama ada Zulfa. Nah, Zulfa coba bisa jelaskan mengenai pendahuluan tentang metil selulosa ini. Silakan. Halo semua, perkenalkan saya Zulfa Elvira. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau, Prodi D3 Teknologi Pap dan Kertas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metil selulose. Sebelumnya, saya akan menjelaskan selulosa terlebih dahulu. Selulosa adalah polimer dari gugus hidroksil yang mengandung glukosa atau OH yang dapat disubstitusi dengan gugus metoksida atau OCH3 untuk menghasilkan metil selulose. Metil selulose dengan gugus hidroksil rantai panjang dalam air akan mengikat partikel air. Ikatan antara metil selulose dan air akan meningkatkan karakteristik semen instan. Metil selulose memiliki rumus kimia C6H7O2 OHX OCH3Y dan memiliki titik didih 507 derajat Celcius. Berikut adalah struktur metil selulosa. Metil selulosa adalah suatu bahan sintetik berupa etil metil selulosa. Bentuk dari metil selulosa adalah berupa serbuk atau serat menyerupai kapas, berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, inert dan stabil pada larutan asam atau basa pH 3-11. Manfaat dan penggunaan metil selulosa ini tergantung pada nilai derajat substitusinya atau yang biasa disebut dengan DS. Derajat substitusi didefinisikan sebagai jumlah rata-rata substituen per unit anhidroglukosa. Untuk meningkatkan nilai derajat substitusi atau DS ini, biasa ditambahkan pelarut seperti aseton atau toluen pada saat proses metilasi. Metil selulosa yang memiliki nilai DS sekitar 1,3 sampai 2,6 mempunyai sifat larut dalam air, tetapi metil selulosa dengan DS sekitar 2,5 sampai 3 hanya larut dalam larutan organik murni atau campuran pelarut polar non-polar. Sintesis metil selulosa biasanya menggunakan reaksi alkilasi dengan agen metil, yaitu reaksi sintesis Williamson, yang merupakan reaksi penggantian halogen dengan gugus OR yang biasanya digunakan untuk sintesis eter. Sintesis Williamson adalah metode yang paling umum untuk dieterifikasi selulosa. Iya. Terima kasih Zulfa untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya nih ada teman kita yaitu Venus dari kelas TPK-A ya. Nah, bagaimana nih Venus kabarnya? Halo semuanya. Boleh nanya nggak sih untuk menyambung pembahasan dari Zulfa tadi? Bagaimana sih cara sintetis produknya itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintesis produk. Sebelumnya, metil selulosa adalah senyawa kimia yang berasal dari selulosa dan nama dagangnya itu metosel. Jadi metil selulosa itu dapat larut dalam air jika dikontakkan langsung dan kelarutannya meningkat pada saat suhu semakin tinggi. Adapun sifat dari metil selulosa yaitu tahan terhadap udara lembab, tidak mudah rapuh dan tahan terhadap minyak nabati dan hewani. Wow, keren sih ini menurutku. Jadi gimana sih cara pembuatan produknya gitu loh? Oke, pertanyaan ini akan saya tujukan kepada kawan kita, Bung Gufron. Ya, bagaimana sih Bung cara pembuatan produknya ini? Oh ya, by the way, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik sehat. Baik, halo, perkenalkan nama saya Anggi Gufron. Jadi cara membuat metil selulosa itu dengan cara mereaksikan selulosa alkali dengan klorometana, iodometana atau dimetil sulfat. Jadi hasil reaksi tersebut akan membentuk struktur kimia metil selulosa seperti gambar berikut.
Oh, jadi gitu ya Bung Gufron, mengenai cara pembuatan produknya. Nah, terakhir nih, lalu bagaimana sih pengaplikasiannya gitu? Maksudnya biasanya tuh di kehidupan kita sehari-hari itu digunakan dalam hal apa gitu? Baik, mungkin bisa saya tambahin. Halo semua, perkenalkan saya Devrianti Stumeang. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknologi Pulp dan Kertas kelas D, angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi produk metil selulosa, di mana metil selulosa berfungsi dalam medis, yaitu digunakan untuk mengobati sembelit. Yang kedua, produk konsumer, di mana pengental dan pengemulsi. Metil selulosa kadang-kadang ditambahkan ke sampo rambut, pasta gigi, dan sabun cair untuk menghasilkan konsistensi kental yang khas. Hal ini juga dilakukan untuk makanan, misalnya es krim atau kroket. Metil selulosa juga merupakan pengemulsi penting, mencegah pemisahan dua cairan campuran karena merupakan penstabil emulsi. Yang ketiga, makanan. Jumlah E. Metil selulosa sebagai bahan tambahan makanan adalah E461, E464 adalah hidroksi propil selulosa dan lebih larut dalam air. Metil selulosa sebagai gel memiliki sifat unik untuk mengeras saat panas dan meleleh saat dingin. Metil selulosa digunakan sebagai bahan dalam beberapa analog daging yang dimaksudkan untuk meniru tekstur daging. Selanjutnya, bahan bangunan. Metil selulosa menemukan aplikasi utama sebagai aditif kinerja dalam bahan konstruksi. Ini ditambahkan ke campuran kering mortar untuk meningkatkan sifat mortar seperti kemampuan kerja, waktu buka dan penyesuaian, retensi air, viskositas, adhesi ke permukaan, dan lain-lain. Metil selulosa kelas konstruksi tidak dapat diidentifikasi dengan metil selulosa kelas makanan dan farmasi dan hidroksi propil metil selulosa. Selanjutnya, lem dan pengikat. Metil selulosa dapat digunakan sebagai lem yang ringan yang dapat dicuci dengan air. Ini dapat digunakan untuk memperbaiki karya seni yang halus serta dalam konservasi buku untuk melonggarkan dan membersihkan lem, lama dan duri pada papan buku. Metil selulosa adalah bahan utama dalam banyak pasta wallpaper. Ini juga digunakan sebagai pengikat dalam krayon pastel dan juga sebagai pengikat dalam pengobatan. Nah, selanjutnya ada ukuran kertas dan tekstil. Metil selulosa digunakan sebagai ukuran dalam produksi kertas dan tekstil karena melindungi serat dari menyerap air atau minyak. Oke Kak Devri, thank you ya Kak. Jadi dari awal tadi kita membahas mengenai metil selulosa, jadi saya bisa menarik kesimpulan itu metil selulosa ini adalah senyawa kimia yang berasal dari selulosa ya. Kemudian yang dapat larut dalam air jika dikontakkan secara langsung. Kemudian kelarutan metil selulosa ini meningkat saat suhu semakin tinggi. Nah, pemanfaatnya itu ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu pada seperti bahan bangunan, terus dalam medis, kemudian produk konsumer atau sebagai pengental seperti ditambahkan pada saat pembuatan sabun, sampo dan juga pasta gigi. Baik, nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang luar biasa. Terima kasih telah menyempatkan hadir dan memberikan informasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin saya akhiri podcast kita pada hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.